Shalom, saya Pendeta Mafel Rawung, Pendeta GPPS Gunung Muria Gorontalo, menyampaikan visi misi GPPS. Visi GPPS adalah menjadi gereja yang misioner, transformis, dan mandiri. Misinya adalah menjadi jemaat yang kuat, dewasa rohani, dan menjadi kesaksian bagi semua orang. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Selagi kita ada, selama kita masih bernafas, kita akan melihat kebaikan Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Yang setuju boleh katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Tepuk tangan saudara. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan berkata, Tuhan berkuasa, saat hati bersaya. Pujian yang terbaik, naikkan pujian, melenggu dimarakan, mujizat dinyatakan. Ladies of Yesus, kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh, Kaulah sumber kuatku. Lembah yang gelap kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Angkat tanganku, ku sorakan haleluya, namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Yesus, Kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat kami Tuhan, Kau angkat tanganku di saat ku jatuh, Kaulah sumber kuatku. Dengan iman katakan saudara, lembah yang gelap kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya,
Shalom, saya Pendeta Mafel Rawung, Pendeta GPPS Gunung Muria Gorontalo menyampaikan visi misi GPPS. Visi GPPS adalah menjadi gereja yang misioner, transformis, dan mandiri. Misinya adalah Pagi Bapak Ibu jemaat sekalian, haleluya. Kita percaya kita boleh ada sebagaimana kita ada sampai saat ini. Kita datang berbakti beribadah kepada Tuhan saat ini. Semua karena anugerah Tuhan, amin. Sebab itu mari kita mempersiapkan hidup kita, seluruh hati, di jiwa, dan tubuh kita untuk datang beribadah kepada Tuhan saat ini. Kita percaya Dia Bapa kita, Dia Tuhan kita, Dia Allah yang hadir menyertai setiap hidup kita, bahkan hadir di tengah-tengah kita saat ini lewat Roh Kudus-Nya. Terima kasih banyak Bapa yang baik, kami bersyukur kepadamu. Kami bersyukur buat semua cinta kasih dan anugerah-Mu yang Tuhan selalu beri dalam hidup kami. Tuhan selalu rencanakan buat hidup kami, selalu Tuhan lakukan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami boleh ada sebagaimana kami ada, semua karena cinta-Mu yang menopang hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat penyertaan-Mu, perlindungan-Mu, berkat-Mu dalam hidup kami. Dan saat ini kami datang membawa seluruh hidup kami di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Tuhan yang kiranya mengampuni setiap salah dan dosa kami di hadapan. Tuhan kuduskan kami, Tuhan sucikan kami, Tuhan layakkan kami. Sebab Engkau adalah pribadi yang maha kudus, Engkau pribadi yang maha suci. Hadirat-Mu kudus, hadirat-Mu suci Tuhan. Sebab itu kuduskanlah kami umat-Mu saat kami datang untuk masuk menghadap hadirat-Mu Tuhan. Layakkan kami, kuduskan kami Tuhan. Sebab kami rindu untuk mencari wajah-Mu, kami rindu untuk bersekutu dengan pribadi-Mu Tuhan. Kami rindu mendapatkan Engkau dalam hadirat-Mu Tuhan. Ini segenap hidup kami ya Bapa, ini segenap keberadaan kami Tuhan Yesus. Kiranya penyertaan Tuhan, kehadiran pribadi Tuhan yang menjadi berkat bagi setiap kami yang datang kepada-Mu saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, sebab hanya Engkau sumber kedamaian dan ketenangan dalam hidup kami. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih Tuhan, hanya Kau Tuhan Yesus yang beriku kedamaian. Hanya Kau ya Roh Kudus yang beriku penghiburan. Bapa segala yang baik, semua datang dari tata-Mu. Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Benar Tuhan, mari bersama kita katakan, hanya Kau Tuhan Yesus yang beriku kedamaian. Hanya Kau ya Roh Kudus yang beriku penghiburan.
Sebab hanya dari Bapa di surga turun segala anugerah yang terbaik. Hanya dari Bapa di surga datang segala berkat yang terbaik. Oh haleluya. Bapa, Bapa segala yang baik. Amin, amin. Semua datang dari tahta-Mu. Amin Tuhan. Allah, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Oh, angkat hatimu, katakan Bapa. Bapa segala yang baik. Semua datang dari tahta-Mu. Allah, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Ku mengasihi. Dengan lembut dan percaya katakan Bapa segala yang baik. Amin. Semua datang dari tahta-Mu. Allah, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Ku mengasihi-Mu ya Bapa. Bapa segala yang baik. Semua datang daripada-Mu saja Bapa. Haleluya. Allah, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Ku mengasihi-Mu. Allah Bapa, Allah, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Ku mengasihi-Mu. Sekali lagi panggil Dia Bapa. Allah, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Ku mengasihi-Mu. Maria mengasihi Tuhan. Maria mengasihi Bapa di surga. Oh, angkat hati dan cinta-Mu. Sebab hanya dari Bapa di surga saja datang dan turun semua pemberian yang terbaik. Oh, hanya oleh Bapa kami hidup dan kami ada. Hanya oleh karena kehendak-Mu Bapa kami ada dan hidup sampai hari ini. Terima kasih Bapa. Engkau sumber pemelihara kami. Engkau sumber kehidupan kami. Oh, Engkau sumber pemberian yang terbaik dalam hidup kami. Haleluya. Semua anugerah yang bisa kami terima, semua pemberian dan berkat yang bisa kami terima dalam hidup kami, semua hanya datang dari Bapa di surga. Oh, sebab tidak ada yang baik di luar Engkau Bapa. Engkau satu-satunya Allah yang baik. Engkau satu-satunya sumber pemberian yang terbaik.
kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa kami. Terpujilah Engkau Bapa, terpujilah pribadi-Mu, terpujilah keajaiban kasih-Mu Tuhan, terpujilah kasih setia-Mu, terpujilah Engkau di atas segalanya. Oh, sungguh Tuhan, bagimu-lah segala pujian, hormat, kemuliaan. Haleluya, haleluya, oh haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. In the highest, let our King be lifted up. Hosea, sekali lagi katakan Hosea, Hosea. In the highest, let our King be lifted up. Hosana, mari sama-sama bangkit berdiri jemaat Tuhan, serukan Hosana in the highest, Lord. Hosana, amen. In the highest, let our King be lifted up. Hosana, mari angkat hatimu, angkat tanganmu, lebih sungguh lagi katakan Hosana, Hosana di tempat tinggi, sebab Yesus Raja ditinggikan. Hosana, sekali lagi katakan dan serukan Hosana, amin. Hosana di tempat tinggi, di tempat maha tinggi. Haleluya. Yesus Raja ditinggikan. Yesus Raja. Sekali lagi katakan Yesus Raja. Yesus Raja ditinggi. Sama-sama serukan Hosana. Mari sorak kemuliaan bagi Allah. Haleluya, haleluya. Terpujilah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus yang siap memuji Tuhan, sama-sama katakan amin. Amin. Boleh kita berikan sekali tepuk tangan paling meriah bagi Allah kita. Haleluya. Sebab Dia Tuhan yang memberikan kegirangan dan sukacita bagi kita. Amin. Haleluya. Tuhan memberiku kegirangan. Amin. Dan sukacita melimpah, sama-sama minyak yang baru dicurahkan. Katakan haleluya, ku bersorak. Amin.
janji Allah bagi kaum Yehuda. Amin. Umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saatnya, inilah saat yang dinanti. Firman Allah telah digenapi. Yes Lord, kulihat penuaian terjadi yang melanda seluruh bumi. Sekali lagi Tuhan, ku terima janji Allah. Ya Tuhan, bagi kaum Yehuda, kami terima janji-Mu Tuhan, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. memuji dan menyembah. Sama-sama katakan, inilah saat yang dinanti. Firman Allah telah digenapi. Amin. Kulihat penuaian terjadi yang melanda seluruh bumi. Tuhan memberiku kegirangan. Amin. Dan Sukacita melimpah. Amin. Haleluya. Tuhan memberiku kegirangan, sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya. Amin. Umat Tuhan yang bersuka karena Tuhan, mari katakan bersama, ku terima janji Allah. Yes Lord. Bagi kaum Yehuda, Amin. umat yang berdoa, Oh, inilah saatnya, inilah saat yang dinanti. Firman Allah telah digenapi. Amin. Lihat penuaian terjadi yang melanda seluruh bumi. Oh, haleluya. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Amin. yang baru dicurahkan. Oh, Tuhan memberiku kegirangan, sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Sekali lagi angkat tanganmu, katakan Tuhan memberiku kegirangan, sukacita melimpah. Haleluya, ku bersorak. Haleluya, ku bersorak. Sekali lagi. Haleluya, ku bersorak. Yes, haleluya. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan, mari nampakkan senyum sukacita di samping kiri dan katakan, Tuhan Yesus baik. Berikan senyum sukacitamu bagi samping kiri kananmu. Haleluya. Kami setiap terima urapan-Mu Tuhan. Kami terima sukacita surga mengalir di hidup kami. Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib, memulihkan umatnya. Roh Kudus, Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Katakan hari ini, hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan. Belenggu dosa telah dipatahkan. Mari semuanya bersorak bagi Tuhan. Mari bersorak bagi Dia. Angkat tanganmu dan terima. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Haleluya. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Mari terima sukacita sorga mengalir di hidup saya dan saudara. Tepukkan tanganmu lebih dahsyat bagi Tuhan. Roh Kudus tercurah
tercurah di tempat ini, urapan-Mu Tuhan. Kami terima pemulihan dari Tuhan. Amin. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan. Haleluya. Sebab belenggu dosa telah dipatahkan oleh darahnya. Semua umat Tuhan bersorak bagi Yesus. Angkat tanganmu, terima. Haleluya. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya. Haleluya. Samparan sukacita. Say, minyak baru tercurah, urapi umatnya. Nyata jemaat Tuhan, tepukan tanganmu di atas kepala. Say, Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. oh, oh, minyak baru tercurah, urapi umatnya. Nyata kuasanya. Lagi dengan sukacita jemaat Tuhan, semuanya bertepuk tangan lebih dahsyat. Sebab api kemuliaan Tuhan tercurah di tempat ini. Kami terima sukacita surga. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja. Api kemuliaan-Nya Tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, segala Raja. Kami mendengarkan suara dari surga. Haleluya. Dengarkanlah suara Nabi memanggil semua umatnya. Dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembahnya. Dengarkanlah suara Nabi memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini, mengangkat tinggi panjinya. Siap maju, jangan lengah. Yesus panglima kita. Gunakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya. Oh, api kemuliaan-Nya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, segala Raja. Yesus Raja. Segala Raja. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kita bersyukur pada pagi hari ini. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kita percaya pada pagi hari ini urapan Tuhan mengalir di tengah-tengah kita, katakan amin. Sebab Tuhan yang kita sembah adalah Allah yang hidup dan setia, katakan amin. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Sekali-kali Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kami bersyukur kami punya Bapa seperti Engkau, Allah yang mengasihi kami,
Sekalipun Tuhan meninggalkan kami percaya Tuhan, kedamaian, sukacita Tuhan sediakan bagi setiap kami yang datang kepada Engkau. Siang hari ini Tuhan, kami rindu lebih lagi bersekutu di dalam hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Mari sama-sama katakan, Allah Roh Kudus jamah hatiku dengan urapanmu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan. Bersama-sama kita mau katakan, Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya menguatkan setiap kami, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Bersama-sama kita mau nyatakan kepada Tuhan, Allah Roh Kudus jamah hatiku dengan urapan-Mu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadirat-Mu. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus jamah hatiku dengan urapan-Mu. Kami rindu Tuhan, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadirat. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri, kita katakan, Allah Roh Kudus jamah hatiku. Urapan-Mu mengalir di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadirat. Mari bersama-sama serukan, Allah Roh Kudus jamah setiap hati kami. Kami perlu Engkau Tuhan dalam hidup kami. Urapan-Mu rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadirat-Mu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal
Kami percaya urapan yang baru Tuhan curahkan. Kami percaya Tuhan, urapan-Mu mengalir, memenuhi setiap hidup kami yang percaya, memenuhi setiap hati kami. Lakukan perkara-perkara besar. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan. Kami ada di tempat ini karena Tuhan begitu baik dalam kehidupan kami. Kami percaya urapan baru saat pagi hari ini mengalir, menguatkan, mengubahkan, menyembuhkan setiap hidup kami. Dari seluruh jemaat Tuhan kita percaya ketika Roh Kudus hadir di tempat ini, mari sama-sama membuka tangan-Mu, membuka hati-Mu di hadapan Tuhan. Kita minta Tuhan sekali lagi menjamah setiap hidup kita. Allah Roh Kudus, jamah hatiku, sungguh kami rindu diam dalam bait-Mu Tuhan. Selalu dekat denganmu, tinggal di hati. Sekali lagi mari sama-sama kita panggil nama Dia. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapan-Mu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadirat. Rindu selalu, Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadirat. Rindu selalu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadirat. Satu hal yang menjadi kerinduan kami di tempat ini, kami rindu untuk tinggal tetap di dalam hadirat-Mu Tuhan, menikmati Tuhan setiap hari dalam kehidupan kami, menikmati urapan-Mu, menikmati kekuatan-Mu, menikmati sukacita-Mu Tuhan. Kami tahu kami tidak pernah berjalan sendiri, ada penolong yang setia selalu ada dalam kehidupan kami. Apapun pergumulan kami, apapun kesulitan kami yang kami bawa pada hari ini, kami tahu kami tidak pernah sendirian, sebab ada tangan Tuhan yang kuat itu memegang setiap kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu. Kami rindu mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Kami tahu Tuhan ingin berbicara banyak dalam kehidupan kami. Oleh karena itu kami ingin membuka hati kami, membuka telinga kami. Kami ingin menjadi seorang murid yang setia, yang duduk dekat Engkau Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ya, puji Tuhan, kita bersyukur karena kasih setia Tuhan yang luar biasa di dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, kenaikan Yesus Kristus memberikan tujuan yang pasti di dalam kehidupan kita. Hari ini kita akan belajar yang berhubungan dengan kenaikan Yesus Kristus ke surga. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kita belajar dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 9 sampai 11. Di sana Yesus berkata begini, sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit,
waktu ia naik, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus inilah yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia ke surga." Bapak, Ibu, saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, di dalam Kisah Para Rasul ini kita belajar tentang Yesus naik ke surga. Minta tolong dari atas menayangkan. Banyak orang hidup tanpa arah yang jelas. Ada orang yang mengejar harta, itu baik karena setiap orang membutuhkan uang, begitu ya. Tetapi ketika fokus kepada harta, mereka kehilangan tujuan hidup yang sebenarnya. Ada yang menginginkan jabatan, popularitas, atau kenyamanan hidup, tetapi dalam dirinya merasa kosong. Ada banyak kesaksian ketika orang berfokus kepada hal-hal yang saya sebutkan tadi. Mereka sudah mendapatkan banyak hal, tetapi di dalam dirinya merasa kosong. Hidupnya tidak ada kepastian, sehingga mereka berada di dalam lingkungan yang tidak ada harapannya. Nah, Bapak, Ibu, saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, kenaikan Yesus ke surga bukan hanya sekedar hanya menutup pelayanan Yesus selama di bumi, begitu ya. Tetapi ini juga menegaskan bahwa bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan, ada tujuan yang pasti dari kenaikan Yesus ke surga. Ada arah hidup yang pasti, bahkan juga pengharapan yang kekal bagi setiap kita yang percaya kepadanya. Kita melihat ada beberapa hal yang sangat penting, bahwa kenaikan Yesus Kristus memberikan tujuan hidup yang pasti, terutama bagi setiap kita yang percaya kepadanya. Kita melihat yang pertama bahwa kenaikan Yesus menegaskan bahwa dunia ini bukan tujuan akhir. Kita berada di dalam dunia ini, tetapi dunia ini bukan tujuan terakhir. Kita tahu bersama dunia ini fana. Kita melihat di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-9. Dan sesudah mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka. Murid-murid Yesus pada waktu itu berada di dunia, tetapi Yesus terangkat di surga. Ini menunjukkan bahwa kehidupan di dalam dunia ini itu bukan terakhir, tujuan terakhir. Karena ketika seseorang berfokus pada dunia ini, mereka akan kehilangan tujuan yang pasti di dalam hidupnya. Ada orang ketika sudah memiliki banyak hal, berfokus kepada itu, hal-hal yang bersifat sementara. Ada banyak orang hidup sukses, tetapi sukses yang fana. Bapak, Ibu, saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, dunia ini menjanjikan sesuatu yang kosong sebenarnya. Memang kita mendapatkan segala hal yang merupakan kebutuhan jasmani, tetapi itu sifatnya terbatas. Tetapi kita belajar kenaikan Yesus ke surga itu menegaskan bahwa kehidupan di dalam dunia ini bukan tujuan yang terakhir. Tetapi tujuan yang sebenarnya adalah bahwa kenaikan Yesus itu mengingatkan ada kehidupan yang kekal yang Tuhan janjikan di dalam setiap kehidupan kita yang percaya kepada Tuhan. Kehidupan yang kekal itu bicara tentang surga. Bicara tentang satu keindahan hidup bersama dengan Yesus. Dan di surga yang kita lakukan adalah kita memuji dan menyembah Dia. Kita menyenangkan hati Tuhan. Apa yang kita lakukan hari ini di dunia ini, itu merupakan gambaran kelak di dalam kehidupan kekal. Ketika Tuhan memanggil kita dan kita bersama-sama dengan Yesus di surga, maka di sana kita memuji dan menyembah Tuhan. Jadi ada kehidupan yang kekal. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ada orang yang tidak percaya bahwa di dalam Yesus ada kehidupan yang kekal.
Karena mereka punya pemahaman yang lain atau pengajaran yang lain yang mereka terima. Dan mereka meragukan di dalam Yesus ada kehidupan yang kekal. Tetapi Alkitab berkata ketika kita percaya pada Yesus Kristus. Kita melakukan kehendak Tuhan. Tuhan menjanjikan ada kehidupan yang kekal di dalam setiap kita yang percaya kepadanya dan melakukan kehendaknya. Ada kerajaan sorga. Dan kenaikan Yesus Kristus mengingatkan bahwa ada tujuan rohani yang lebih tinggi dari hal-hal yang lain yang kita miliki secara fisik, secara jasmani. Tujuan rohani ini apa? Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, kalau kita membaca firman Tuhan, salah satu tujuan rohani adalah bagaimana kita melakukan ibadah hari ini. Saya katakan tadi, ibadah yang ada di dunia ini itu merupakan gambaran nanti di sorga kita melakukan hal yang sama. Kita menyenangkan hati Tuhan. Ketika kita beribadah dengan setia, kita beribadah dengan sungguh-sungguh, berarti kita sudah melakukan hal-hal yang terbaik. Tujuan yang sebenarnya adalah bagaimana kita dekat dengan Tuhan, bagaimana kita menyenangkan hati Tuhan. Tujuan rohani yang lebih tinggi dari semua hal yang kita miliki secara jasmani, yaitu bagaimana kita dekat dengan Tuhan, bagaimana kita bersekutu dengan Tuhan. Kolose 3 ayat 2 berkata, pikirkanlah perkara di atas, perkara kekal, di mana Yesus ada di sorga, bukan yang di bumi. Oleh sebab itu, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jangan sampai kita jadikan dunia ini menjadi pusat hidup kita. Ketika kita berfokus pada dunia ini, maka kita akan kehilangan tujuan hidup yang sebenarnya. Oleh sebab itu firman Tuhan berkata, pikirkanlah perkara di atas. Walaupun kita berada di dalam dunia ini atau di bumi ini, perkara di atas artinya bagaimana kita memikirkan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Gunakan hidup yang bernilai kekal. Dan kemudian kita prioritaskan Tuhan di dalam hidup kita. Hubungan yang baik, hubungan yang benar. Melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Itu adalah tujuan rohani yang tertinggi yang harus kita lakukan. Kita pikirkan perkara yang di atas, perkara yang benar, perkara yang baik, karakter yang baik, perilaku yang baik, semua hal yang baik yang menjadi saksi dan berkat. Kita harus pikirkan itu. Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan. Berikutnya kenaikan Yesus memberikan tugas misi yang jelas. Bapak ibu saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8. Di sana dikatakan begini, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, setiap tahun kita memperingati kenaikan Yesus Kristus ke surga. Dan kenaikan itu memberikan misi yang jelas di dalam hidup kita. Bagaimana kita menjadi saksi dan berkat dalam konteks keluarga, saudara bersaudara, bahkan juga untuk orang lain. Kita harus menjadi saksi. Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, ketika Yesus naik ke surga, Roh Kudus diturunkan. Dikatakan kita akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan setiap kita yang percaya kepada Tuhan, kita sudah menerima Roh Kudus di dalam hidup kita. Tubuh kita adalah bait Allah, di mana Roh Kudus ada di dalam hidup kita. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan,
Dan kuasa di sini, selain bicara tentang mujizat, bicara tentang perkara-perkara yang ajaib, tetapi yang paling penting istilah kuasa yang dipakai di sini adalah bagaimana kita dipakai menjadi saksi dan berkat bagi orang lain. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, sehingga kamu menjadi saksiku di Yerusalem, di lingkungan yang paling dekat. Bagaimana hubungan suami istri, orang tua dan anak, bahkan juga bersama dengan ponakan, sepupu dan lain sebagainya dalam konteks keluarga besar. Bapak, ibu, saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, kita tidak bisa menjadi saksi keluar kalau di dalam kita masih memiliki jiwa kepahitan, kebencian, sakit hati satu dengan yang lain. Kalau di dalam konteks keluarga kita masih menyimpan hal-hal yang tidak baik di dalam hati dan pikiran kita. Kita tidak bisa menjadi saksi dan berkat bagi orang lain dan berkata dengan hal-hal yang indah. Bisa menarik hati orang. Tetapi sebetulnya kalau kita clear dengan keluarga kita, kita tidak menyimpan kepahitan, sakit hati dan hal-hal yang lain. Saya percaya kita akan menjadi saksi keluar. Roh Kudus akan memakai kita sehingga di dalam kita menjadi saksi dan berkat di tengah-tengah keluarga kita. Bahkan di tengah-tengah gereja kita, satu sama lain kita menjadi saksi dan berkat. Bahkan ketika kita keluar dalam konteks yang lebih jauh lagi, kita akan terus menjadi saksi dan berkat. Oleh sebab itu, kalau kita ingin menjadi orang yang bermisi atau menjalankan amanat agung, orang yang menjadi berkat, tentunya kita akan memakai media sosial untuk menjadi berkat. Kita perkatakan firman Tuhan untuk memberkati banyak orang. Bapak, ibu, saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, bukankah ketika kita menulis sesuatu, misalnya di Facebook, di IG, TikTok, dan lain sebagainya, itu berarti kita sedang bermisi bagi orang lain dengan kalimat-kalimat yang memberkati orang lain. Ada banyak orang yang diberkati ketika kita melakukan misi dengan perkataan-perkataan atau tulisan-tulisan yang membangun orang lain, yang memberkati orang lain. Bapak, ibu, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Satu ketika saya membuat video, itu sudah berapa tahun yang lalu, 4 atau 5 tahun yang lalu. Ketika saya membuat video, ada satu kalimat firman Tuhan yang saya sampaikan. Dan ternyata itu memberkati ada berapa orang. Dan kemudian memberkati juga bukan jemaat kita. Bukan saja dia mendapatkan berkat dari firman Tuhan yang dibagikan, tetapi saya juga kebagian berkat darinya. Kemudian dia mengirimkan uang, dia berterima kasih dengan hal-hal yang dia dengar dari firman Tuhan dan itu memberkati hidupnya. Ini hal-hal yang sepele, tetapi ketika kita melakukan hal itu menjadi berkat bagi orang lain. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kemudian kenaikan Yesus memberikan pengharapan akan kedatangannya kembali. Kalau kita melihat di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-11, Yesus ini akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu lihat ketika dia naik ke surga. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kita tidak lepas dari masalah pergumulan dalam hidup ini. Ada banyak orang menderita karena masalah. Tetapi kita tahu pasti, kenaikan Yesus Kristus memberikan tujuan yang pasti. Artinya ada pengharapan. Karena Yesus pasti akan datang kembali. Ada orang, ya, bukan orang Kristen, juga mereka punya satu pandangan yang sama. Nanti Yesus akan datang kembali. Tetapi dengan pemikiran sesuai dengan apa yang menjadi pemikirannya dia.
Tetapi bagi kita, ketika Yesus naik ke sorga, kita percaya Yesus akan datang kembali menjemput setiap kita. Di situ ada pengharapan yang pasti. Di mana ketika kita mengalami masalah pergumulan hidup, ketika kita mengalami penderitaan, kita punya semangat untuk setia kepada Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita percaya kenaikan Yesus ke sorga itu memberikan pengharapan di mana Dia akan datang kembali menjemput setiap kita yang percaya kepadanya. Kalau orang lain berkata ketika Isa Al-Masih akan datang kembali, maka Dia akan melakukan hal-hal berdasarkan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tetapi kalau bagi kita, ketika Yesus datang kembali, pengharapan kita akan bertemu dengan Dia. Kita akan berjumpa dengan Dia. Itu janji Tuhan di dalam hidup kita. Oleh sebab itu, apapun yang terjadi, masalah apapun yang sedang menimpa kehidupan kita punya pengharapan di dalam Tuhan. Ketika kelak Yesus datang kembali, kalau kita masih hidup, atau mungkin kita sudah dipanggil oleh Tuhan, kita bersama-sama dengan Yesus. Kita percaya penderitaan zaman sekarang itu tidak akan dibandingkan dengan kemuliaan ketika Yesus datang kembali menjemput setiap kita yang percaya kepadanya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kenaikan Yesus membuktikan bahwa Ia berkuasa atas segala sesuatu. Di dalam Efesus 1 ayat 20-23 secara ringkas di sini berkata bahwa Allah membangkitkan Kristus dan mendudukan Dia di sebelah kanannya. Nah, di dalam konteks Efesus 1 ini, di kalimat Allah membangkitkan Kristus dan mendudukan Dia di sebelah kanannya, mungkin kita tidak punya pengertian yang lebih dalam tentang ayat ini. Seolah-olah Allah membangkitkan Yesus. Artinya Yesus ketika naik di surga, ada satu pemahaman begini. Allah yang membangkitkan dia, kemudian sehingga Isa Al-Masih naik ke surga. Dan mereka berkata, karena Yesus itu bukan Allah. Yesus itu cuman manusia. Allah yang mengangkat dia sehingga dia bisa naik ke surga. Itu pemahaman yang lain menurut pemikiran orang lain begitu ya. Tetapi di dalam firman Tuhan, kalimat Allah membangkitkan Kristus dan mendudukan Dia di sebelah kanannya, artinya begini, sebenarnya di dalam bahasa Yunani, bahwa Yesus itu adalah Allah. Ketika Yesus mati, tersalib, kemudian Dia bangkit, kebangkitannya Dia karena Dia adalah Allah. Waktu Yesus mati, Dia membatasi, dalam tanda petik membatasi kealahannya. Dia berada di dalam kapasitas sebagai manusia. Ketika Yesus bangkit karena Dia adalah Allah. Ketika Yesus naik ke surga karena Dia adalah Allah. Bahkan Dia akan datang kembali karena Dia adalah Allah. Itu pemahaman sebagaimana firman Tuhan berkata. Jadi Allah membangkitkan Kristus, artinya Yesus itu adalah Allah. Kemudian karena Dia naik ke sorga, maka kalau kedudukan itu setara dengan Allah Bapa. Dia berada di sebelah kanannya. Berarti Allah memerintah, Allah dimuliakan, Allah itu berdaulat. Jadi kenaikan Yesus berarti Dia dimuliakan, Dia memerintah dan berdaulat. Berdaulat untuk setiap kita yang percaya kepadanya. Nah, oleh sebab itu kita jangan hidup takut menghadapi setiap masalah kehidupan kita. Kita harus percaya kepada pimpinannya dan kita menyerahkan hidup sepenuh kepada Tuhan. Biarlah Tuhan memimpin hidup kita. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, karena Dia adalah Allah yang berkuasa atas segala sesuatu. Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan
bagi setiap kita yang percaya kepadanya. Dia adalah Allah yang memimpin, dia adalah Allah yang berdaulat. Ketika kita menghadapi masa-masa yang sulit dalam hidup kita, kita percaya kita punya Allah di dalam nama Tuhan Yesus. Dia adalah Allah yang berkuasa untuk melakukan perkara yang besar untuk setiap kita yang percaya kepadanya. Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, oleh sebab itu, apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita harus ingat, kita harus berfokus pada tujuan yang pasti. Kenaikan Yesus Kristus memberikan tujuan yang pasti dalam hidup kita. Salah satunya adalah dia membuktikan kuasanya di dalam hidup kita. Apapun yang menjadi persoalan dalam hidup kita, dia berdaulat. Dia tetap memimpin hidup kita. Dia adalah Allah yang dimuliakan. Oleh sebab itu kita jangan merasa takut menghadapi persoalan hidup ini. Kita menyerahkan hidup sepenuh kepada Tuhan. Karena dia berkuasa. Dia tahu apa yang menjadi kondisi hidup kita. Dia akan melakukan perkara-perkara yang besar bagi setiap kita yang melakukan kehendaknya. Pesan firman Tuhan untuk setiap kita. Kita tahu kita hidup bukan tujuan akhir. Tetapi kita harus berfokus pada tujuan Tuhan. Kenaikan Yesus ke surga memberikan tujuan yang pasti dalam hidup kita. Oleh sebab itu Tuhan akan memakai kita menjadi teladan dan berkat. Roh Kudus akan memberikan kuasa supaya kita bisa menjadi saksi. Ya. Di dalam dia kita memiliki pengharapan yang luar biasa. Dan dia berkuasa melakukan perkara-perkara yang besar. Oleh sebab itu mari kita melakukan tujuannya. Kita hidup di dalam tujuannya. Dan kita tetap setia melayani Tuhan. Sambil kita menantikan kedatangannya kedua kali. Menjemput setiap kita yang percaya kepadanya. Bapak ibu saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini memberkati setiap kehidupan kita. Bahwa kenaikan Yesus Kristus memberikan tujuan yang pasti di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu mari kita tetap dekat dengan Tuhan. Mari kita tetap setia melayani Tuhan. Mari kita menjadi saksi dan berkat. Dan biarlah kita memiliki kuasa. Allah selalu berdaulat, Allah selalu memimpin hidup kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita sendiri. Kita nyatakan dengan iman yang terutama di dalam hidup ini. Meninggikan nama Yesus. Di dalam dia, dia selalu memimpin hidup kita. Sehingga apapun persoalan yang sedang kita hadapi, dia punya kuasa untuk menolong. Bahkan memberikan jalan keluar dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Yang terutama di dalam hidup ini meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini memuliakan namanya. Yang terutama, yang terutama di dalam hidup ini meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini memuliakan namanya. Haleluya,
yang terutama dalam hidup ini. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yang terutama, yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, 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 saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Musik melantunan pujian ini dengan lembut. Jemaat Tuhan yang kekasih, ketika Yesus naik ke surga, Yesus memiliki tujuan yang pasti untuk hidup kita. Tuhan tahu bumi ini akan binasa. Bumi ini sifatnya fana. Dan Tuhan mau kita jangan mengasihi dunia ini dengan segala apa yang ada di dalamnya. Mari kita berfokus kepada Tuhan. Mari kita berfokus pada tujuan Tuhan. Mungkin hari ini kita sukses. Mungkin hari ini secara materi, secara kekayaan, Tuhan memberkati kita dengan berkat yang luar biasa. Tetapi jangan berfokus kepada hal-hal yang fana. Sekalipun itu kita butuhkan di dalam hidup kita. Tetapi biarlah kita berfokus pada tujuan yang pasti di dalam Kristus Yesus. Di dalam Yesus Kristus ada kekekalan. Di dalam Yesus Kristus ada surga yang Dia siapkan bagi kita yang percaya kepadanya. Ketika kita memiliki tujuan yang pasti, maka kualitas rohani kita lebih tinggi dari hal-hal yang fana. Mari kita dekat dengan Tuhan, mari kita tetap setia beribadah, mari kita tetap setia melayani Tuhan. Tuhan akan memakai kita untuk bermisi, menjalankan amanat agung, untuk menjadi saksi dan berkat. Dengan perkataan, dengan perbuatan, dengan teladan hidup kita. Tuhan memakai kita untuk menjadi kesaksian hidup bagi semua orang, bagi keluarga. Kenaikan Yesus memberikan pengharapan yang pasti. Karena hanya Yesus yang akan datang kembali kedua kalinya. Untuk menjemput setiap kita yang percaya kepada Tuhan. Mungkin hari-hari ini kita sedang mengalami yang namanya penderitaan, ketakutan, masalah pergumulan hidup. Dan kita tidak kuat menghadapinya. Tetapi hari ini firman Tuhan berkata kepada kita harus percaya kepada Tuhan. Kenaikan Yesus memberikan pengharapan. Dia tidak tinggal diam. Dia tidak pergi untuk tidak melihat kita. Tetapi kepergiannya Dia adalah menyediakan harapan. Roh Kudus turun atas kita. Roh Kudus ada. Dia menolong hidup kita. Bahkan ketika kita sedang mengalami kelemahan, Roh Kudus menuntun hidup kita. Bahkan doa-doa yang kita sampaikan,
Roh Kudus memimpin, menyampaikan pada Bapa. Dan kita bisa melihat perkara-perkara yang besar yang Tuhan kerjakan di dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Oh, haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta. Oh haleluya, Yesus. Haleluya. Kemuliaan bangsa cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Oh, saya mau cinta Yesus. Berikan sorak-sorai kemuliaan yang terbaik bagi Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini cinta kami kepadamu ya Tuhan. Dan kami rindu masuk di dalam karyamu yang terbaik. Tujuanmu yang terbaik. Selama kami hidup di dalam dunia ini. Kami memiliki tujuan Kristus dalam hidup kami. Kami rindu setia hidup bagi Tuhan. Setia melayani Tuhan, menjadi saksi dan berkat bagi semua orang, bagi keluarga kami. Biar di dalam hidup ini kami tetap memuliakan nama Tuhan. Kami percaya kedatangan-Mu kedua kali memberikan pengharapan yang pasti bagi kami. Engkau akan menjemput kami yang setia, yang percaya dan melakukan kehendak. Terima kasih ya Tuhan. Apapun masalah pergumulan yang sedang kami hadapi, kami percaya di dalam Yesus Kristus ada kuasa yang dinyatakan, ada jalan keluar. Ketika kami sakit, Tuhan pasti akan menyembuhkan kami dengan kuasa yang sempurna. Ketika kami lemah, Tuhan berikan kekuatan yang baru. Ketika kami putus harapan, Tuhan memberikan harapan yang pasti di dalam hidup kami. Pekerjaan, usaha, bisnis, profesi dan apapun yang kami lakukan, kami percaya diberkati oleh Tuhan. Rumah tangga kami diberkati oleh Tuhan. Anak cucu kami diberkati oleh Tuhan. Apapun yang kami usahakan dibuat Tuhan berhasil. Terima kasih Tuhan. Karena kenaikan Yesus Kristus menyediakan semua yang kami butuhkan di dalam hidup kami. Bahkan juga kekekalan dalam kehidupan kami yang percaya kepada Tuhan. Kami bersyukur buat kebenaran firman Tuhan. Dan kebenaran firman Tuhan memberkati setiap kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa serta mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat siang Bapak Ibu Jemaat sekalian. Saat ini saya akan membacakan pengumuman untuk kegiatan dalam minggu yang akan berjalan ini. Yang pertama, mengucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu Saudara yang mungkin baru pertama kali datang beribadah tempat ini. Kami bersuka cita jika Bapak Ibu Saudara bisa bergabung bersama dengan kami untuk beribadah di tempat ini. Berikutnya kami juga mengucapkan terima kasih buat pelayanan dari Asher, Kolektan, tim PAW, tim multimedia, soundman, fotografer, dan juga guru sekolah minggu, serta semua pelayan Tuhan yang sudah melayani pada saat ini. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita sekalian. Berikutnya,
Untuk doa dan puasa 10 hari lawatan Roh Kudus akan dilaksanakan mulai hari Jumat tanggal 15 Mei 2026 sampai dengan hari Sabtu 23 Mei 2026. Di jam 1 siang itu akan dilaksanakan doa dan puasa di rumah masing-masing. Renungan serta pokok doa akan dikirimkan setiap hari melalui WA Group. Kemudian pada jam 8 malam akan ada doa dan puasa di ruang serbaguna. Untuk itu kegiatan kategorial dan kegiatan komsel akan diliburkan selama pelaksanaan doa puasa 10 hari. Berikutnya setiap hari Sabtu pukul 5.15 pagi akan diadakan doa pagi melalui Zoom meeting, dan link untuk Zoom ini akan dikirimkan melalui WA Group. Lalu juga pada hari Sabtu di siangnya pada jam 1 siang itu akan dilaksanakan doa puasa bertempat di ruang serbaguna lantai 2. Pengumuman berikutnya untuk hari Minggu tanggal 17 Mei 2026, ibadah raya untuk asyir dari keluarga Bapak dan Ibu Temi Bakari, kolektan Bapak Temi Bakari dan Bapak Oldi Kairupan. Ibadah anak untuk hari Minggu depan tanggal 17 Mei 2026 akan dilayani WL oleh Kak Ayumi dan adik Benedict. Musik dari CFI dan adik Stefano. Kelas besar dari CFI, kelas kecil Kak Ayumi dengan tema belajar tentang Yakobus, murid Tuhan Yesus. Berikutnya pesan untuk kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga, mengingatkan kita tentang amanat agung dan penyertaannya yang sempurna bagi kita seperti yang tertulis dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20. Tuhan menyertai kita semua, Tuhan selalu menyertai setiap hidup kita. Tuhan kiranya memberkati kita semua. Demikian pengumuman kegiatan gereja, dan yang terakhir kami memanggil kepada Ibu Kresila Terok yang berulang tahun pada hari ini. Ada? Ya, kalau ada kami mengundang untuk bisa maju ke depan untuk didoakan. Tidak ada. Oh ya. Ya. Kami tetap mengucapkan untuk selamat ulang tahun kepada Ibu Kresila Terok yang hari ini berulang tahun. Tuhan kiranya terus memberkati dan menyertai dalam kehidupan sehari-hari. Nah, demikian pengumuman kegiatan gereja dalam minggu yang akan berjalan ini, dan kita akan memberi persembahan kepada Tuhan. Sebelumnya kita berdoa. Bapa kami di surga, nama Tuhan Yesus Tuhan, terima kasih buat berkat firman Tuhan yang sudah kami terima pada siang hari ini. Kiranya berkat firman Tuhan itu boleh tertanam dalam setiap hidup kami, menolong kami, mendidik kami untuk hidup dalam kebenaran Tuhan, memperbaiki kelakuan kami agar hidup kami, perbuatan kami, sikap hidup kami semakin hari semakin seperti apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar jemaat Tuhan akan memberi persembahan kepada Tuhan. Kami percaya semua yang bisa kami beri kepada Tuhan telah lebih dahulu kami terima dari Tuhan, sebab seluruh hidup kami adalah milik kepunyaan Tuhan. Sebab itu Tuhan, kami belajar memberi dengan hati yang rela, dengan hati yang mengasihi Tuhan, dan kami percaya setiap janji berkat firman Tuhan pasti Tuhan genapi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami naikkan doa kami ini dengan iman dan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami hidup. Haleluya. Amin. Haleluya. Bapak Ibu jemaat Tuhan, mari kita berikan korban persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Dengan sukacita kita berikan bagi Tuhan, sebab sukacita Tuhan telah turun di tempat ini. Haleluya. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat
bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Bapak Ibu, saya jemput kita semua untuk bangkit berdiri, sama-sama nyatakan sukacita di hadapan Tuhan. Haleluya. Terima Roh Kudus Tuhan. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib Memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. untuk dosa telah dipatahkan. Belenggu dosa telah Suara Tuhan dipatahkan. bersorak bagi Yesus. Mari bersorak bagi Dia. Dan terima Anggur baru tercurah, penuhi nampakkan sukacita. dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Haleluya. Tuhan memberkati setiap korban persembahan yang kita berikan. Tuhan Yesus sumber segala berkat pasti akan melimpahkan kita dengan berkat-berkat yang terbaik. Kita bersyukur kepada Tuhan buat kebaikannya di dalam hidup kita. Hosana di tempat tinggi, Yesus Raja ditinggikan. Hosana, Hosana. Oh umat Tuhan, lebih lagi katakan Hosana, Hosana di tempat tinggi. Yesus Raja, Yesus Raja ditinggikan. Oh Yesus Raja, Yesus Raja ditinggikan. Sekali lagi katakan Yesus Raja ditinggikan. Hosana. Haleluya. Kami kembalikan segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan, kebesaran hanya bagi Tuhan Yesus yang naik ke sorga. Ia memberikan kepastian dalam kehidupan kami yang percaya kepada Tuhan. Kami hidup bagi Tuhan dan kami percaya ada kuasa yang besar yang Tuhan nyatakan menjadikan kami menjadi kesaksian bagi semua orang. Nama Tuhan dipermuliakan. Kami rindu dekat dengan Tuhan, bersekutu, setia beribadah, setia melayani Engkau. Dan Tuhan pakai kami menjangkau sebanyak mungkin orang untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah namamu, memberkati seluruh jemaat Tuhan yang sudah memberikan persembahan, bahkan mengembalikan persepuluhan dan apapun yang kami lakukan. Kami percaya Tuhan melimpahkan kami dengan berkat-berkat yang luar biasa. Terima kasih ya Tuhan. Jemaat Tuhan, kita akan menerima segala janji berkat Tuhan. Mari mengarah hati kita dan mengangkat kedua tangan kita dengan iman untuk menerima segala janji berkat Tuhan.
Terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Yesus Kristus, persekutuan di dalam Roh Kudus Allah yang Esa, yang akan terus menyertai, melindungi, menuntun, memelihara kehidupan kita. Bahkan kita mendapatkan berkat yang terbaik dari kenaikan Yesus ke surga, yang memberikan tujuan hidup yang pasti bagi setiap kita yang percaya kepadanya. Terimalah berkat kekuatan, kesehatan. Terimalah berkat sukacita, damai sejahtera melimpah, memenuhi kehidupan kita. Terimalah berkat jasmani, berkat rohani, bahkan juga hikmat daripada Tuhan memenuhi kehidupan kita. Keluarga kita diberkati oleh Tuhan. Anak cucu kita dipelihara, bahkan diberikan masa depan yang indah. Usaha, pekerjaan, bisnis, profesi, dan apapun yang kita lakukan dibuat Tuhan berhasil. Ketika kita diberkati, kita boleh menjadi saluran berkat untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Dan kasih Allah yang kekal terus mengikat, mempersatukan. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus Kristus yang naik ke sorga akan datang kembali, menjemput setiap kita yang percaya kepadanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Setiap jemaat yang diberkati sama-sama katakan dengan saya, amin. Puji nama Tuhan. Selamat hari Kamis, selamat memperingati kenaikan Yesus ke sorga. Sampai bertemu di hari Minggu di ibadah raya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Dengarkanlah suara Nabi memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembahnya. Dengarkanlah suara Nabi memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini mengangkat titipan cinta. Bersiap maju jangan lengah, Yesus menerima kita. Gunakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gereja-Nya, api kemuliaan-Nya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gereja-Nya, api kemuliaan-Nya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja. Segala raja, segala raja, segala raja.